بما لديهم فرحون. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan di mobil kita setiap bapak mau ke kantor, daripada dengar musik I can give to you all the love, hidupkanlah Al-Quran. Di rumah kita yang indah itu, subuh-subuh begini, di saat anak kita barangkali baru mau bangun, ya hidupkanlah kembali Al-Quran itu. Nawwiru manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan salat dan Al-Quran. Karena kalau bukan kita yang memulai ini, siapa lagi? Ayat ini adalah ayat penegasan tentang fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-din, itu perintah. Aqim, qama yaqumu, qum, aqim. Maka hadapkanlah wajahmu, tegakkan kamu punya wajah. Menantang, berani, sigap. Sebagaimana kita takbir Allahu Akbar, itu kan tangan di atas nih. Kalau orang mau ditembak kira-kira gitu Pak, mau ditembak, itu dia nyerah itu tangannya di bawah apa di atas gini Pak? Ampun ampun gitu ya. Orang mau nembak gini, ampun dah ampun, angkat itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu lid-din hanifa, kepada agama al-Islam yang hanif ini, yang lurus ini. Jadi selain Islam itu enggak lurus Pak, bengkok. Nanti saya di akhir menyampaikan personality Al-Quran, tolong diingatkan saya. Bagaimana personality Al-Quran itu? Saya pernah ikut seminar kecil di kampus kami di Kuala Lumpur. Saya kaget dan saya bersyukur mendapatkan materi itu dari seorang yang pakar tafsir lah di sana, seorang pensyarah di sebuah university di situ. Disebutkan personality Quran itu. Maka tadi subuh saya sempat reminder sebentar, baca-baca begitu. Saya teringat jadinya. Saya kaitkan dengan ayat ini. Karena bicara masalah bagaimana kita merawat fitrah. Kalau merawat fitrah, bagaimana kita menjadikan kita punya person tetap kembali kepada fitrahnya Al-Quran itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana sesungguhnya ad-din al-Islam itu adalah merupakan fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada kita. La tabdila li khalqillah, yang sesungguhnya tidak ada perubahan dari yang sudah Allah ciptakan. Bu, jadi kalau kemarin ada siapa itu yang masuk Islam? Dedi. Menurut saya dia bukan masuk Islam, kembali kepada Islam. Karena mereka selama ini tidak lurus, sekarang balik ke jalan yang lurus. Maka nanti ayat berikutnya munibina ilaik, ayat berikutnya. Jadi Allah sudah ciptakan anak dari rahim siapapun, mau maknya Islam, mau maknya tak Islam, itu fitrah, bertauhid kepada Allah. Kalau Pak Quraisy Shihab memaknakan fitrah itu adalah kecenderungan untuk melakukan kebenaran. Di situ ada unsur fitrah, kesucian. Kalau bicara suci itu bicara masalah roh, minallah illallah. Maka nanti kalau ada di masjid ini
Begitu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu biasanya apa Pak? Ada orang yang meninggal ya. Saya ingin mendorong masjid tidak hanya mengumumkan orang yang meninggal. Itu masjid di dekat rumah saya bilang sama mereka, saya kepingin masjid ini jangan sekedar bicara akhirah. Terus Pak Ustadz, kalau ada gotong royong umumkan melalui masjid. Kalau ada posyandu umumkan melalui masjid. Kalau ada kegiatan sosial lain umumkan di masjid. Maka mereka bilang RT-nya, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari Minggu, hari Ahad jam 8 sampai jam 10 gotong royong. Karena biasanya di masjid begitu sebut innalillah yang kebayang meninggal. Apalagi di jam 9 ada bunyi, oh pasti ada yang mati itu. Ketika disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu maknanya 3 sesungguhnya. Minallah ilallah, datang dari Allah kembali kepada Allah. Apa itu? Yas'alunaka 'anir ruh, ruh datang dari Allah yang maha suci. Seharusnya kembali kita punya ruh kepada Allah itu dengan suci. Karena itulah fitrah kita. Maka nanti boleh dilihat dalam hadis. Ibu, tadi dibacakan ayatnya oleh imam. Saya tidak ngomong dengan imam, tapi dia ingatkan kita hari ini. Di surah Fussilat beliau baca tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang menyebut Rabbnya Allah. Bu, kalau ada anak yang lahir dari rahim kita, sunnahnya diapain tuh anak? Diazankan. Betul ya? Diqomatkan. Biasanya siapa yang ngazanin, Bu? Bapaknya. Kalau bapaknya ada. Kalau bapaknya nggak ada, dokter. Kalau dokternya perempuan, cari security di depan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ternyata ikrar untuk meyakinkan kepada anak itu begitu lahir sudah diperkenalkan Allahu Akbar. Tsumma istaqamu, sejak lahir dia diistiqomahkan oleh ayah ibunya. Jadi fungsi huruf summa di situ bukan diartikan kemudian saja dalam terjemahan kita. Summa itu maksudnya adalah tidak mungkin orang istiqomah tanpa pelatihan, tanpa proses yang baik dilakukan. Jadi inputnya adalah Allahu Akbar, prosesnya itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au jumajjisanihi. Hati-hati, kedua orang tuanya itulah yang berperan menjadikan apakah anak itu Yahudi, apa Nasrani atau Majusi. Maka masuknya mereka ke Islam ini menurut saya bukan masuk Islam, tapi kembali mereka mengambil fitrah yang dulu ketika lahir tidak disampaikan itu takbir.
Maka berbahagialah kita hadirin, punya ayah, punya mak, yang kita lahir dari mereka yang Islam. Maka nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Maka kemarin saya bilang, Bapak, kita kan ini rata-rata saya lihat yang hadir ini kepala 4 lah, kepala 5 ya. Betul Pak ya. Dari cara duduk saya sudah paham lah. Maka kemarin saya sampaikan tausiah di anak-anak milenial. Ya, umur-umur milenial itu kan jangan disebut umur 20 tahun Pak. Milenial itu disebut sejak kelahiran 80, kelahiran 90-an itu milenial sudah. Saya bilang sama mereka begini, kalian tahu bola? Saya bilang, tahu Pak Kiai. Ada bola basket, ada bola sepak, orang Malaysia bilang bola sepak, kita aja bilang bola kaki. Mempercantik bahasa Pak, bola kaki. Padahal bola itu disepak-sepak, namanya bola sepak, betul juga itu. Ada bola golf, Bapak kan orang golf semua nih. Terus bola apa lagi? Kan ada orang Amerika itu, rugby apa namanya itu? Nah. Kenal itu saya bilang, kenal. Begini nak, saya bilang. Kami ini kalau masih produktif, kita ini Pak, kalau masih produktif, kita ini di mata anak kita seperti bola basket Bu. Bola basket, kan pernah main bola basket ya? Diperebutkan itu orang tua. Kalau orang tuanya masih produktif, anak itu senang dengan bapaknya diperebutkan. Nggak boleh jatuh itu bola. Makanya kita pun orang tua kalau salah memberi kepada anak, ada anak yang banyak kita beri, ada anak yang sedikit kita beri, ada kecemburuan. Itu bapak kita masih bola basket namanya. Tapi kalau kita sudah mulai batuk-batuk, biasanya orang tua itu di mata anak sudah seperti bola sepak. Tahu bola sepak? Kalau kita punya anak 4 orang, 3 orang, apalagi 2 orang Pak, itu oper-operan. Itu bapaknya sudah takit loh Dek, tolong lihat. Ya abang dong, abang yang paling gede. Disepak sama abangnya. Si abang bilang gua sibuk, tolong diurusinnya. Disepak sama adiknya. Itulah nasib orang tua ketika fitrah anaknya tidak dijaga. Ketika Allahu Akbar sejak kecil itu tidak ditanamkan dengan mantap, maka pada saat kita jadi orang tua, kita seperti bola sepak, disepak kemana-mana, dilepas tanggung jawab. Kaum Mu'tazilah mengatakan begini, tanpa Al-Quran pun seseorang anak itu sudah memang secara logika, secara akal wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Tanpa Al-Quran suruh pun. Ini kadang-kadang pendapat ini bisa saya terimain. Mu'tazilah itu kan mengandalkan logik. Salah satu pemahaman agama kan ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah, ada Jabariyah, ada Qadariyah gitu ya. Nah salah satu pendapat Mu'tazilah itu, ada ajaran agama itu tanpa Al-Quran pun secara akal itu bisa kita terima. Contohnya itu. Apalagi didukung Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seperti bola sepak, Pak. Terakhir sudah tidak bisa kemana-mana kita lagi, Pak. Akhirnya jadi bola golf. Bapak masih ingat main golf? Ini par, ambil, masuk Pak 1 kali. Senang nggak Pak masuk 1 kali itu? Kalau sempat nasib orang tua sama anaknya begitu, masuk kubur Pak. Maka yang paling bagus apa Pak? Rugby. Bolanya tidak bulat Pak. Agak lonjong ya, apa itu? Runcing ujung-ujung ya.
Tapi coba Bu lihat bagaimana bola itu diperebutkan oleh mereka. Sampai masuk lumpur pun dipeluk. Betul? Bapak, anak yang sejak kecil tadi jangan sempat fa'abawahu, salah didik orang tuanya. Sehingga ketika dia kecil kita manja-manja, sudah punya sesuatu, dia mulai membuat kita bola basket. Tapi begitu dia sudah jadi, kemudian kita butuh pertolongannya, kita jadikan sebagai bola sepak, apalagi bola golf. Allahu Akbar. Ini fitrahnya, ini harus diluruskan. Fa'bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au jumajjisanihi. Karena itu sesungguhnya ketika Ramadan kemarin berakhir, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Kalau lahir kita diazankan oleh orang tua kita, sekarang orang tua kita sudah tidak ada, maka siapa yang mengingatkan itu kembali supaya kita Rabbunallah? Kitalah yang kemarin bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kenapa diucapkan itu di akhir Ramadan? Karena ada hadis Rasul sampai 3. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Amin. Maka kita kawaladathu ummuh, sama dengan ketika kita lahir dari perut ibu kita. Maka ketika kita lahir dari perut ibu kita, orang lain yang mengazankan. Maka kemarin kita yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, Engkau maha agung, Engkau maha besar, Engkau maha kaya, aku dhaif, aku lemah. Summastaqamu. Saatnya kita merawat itu istiqomah. Maka tema kita hari ini merawat fitrah itu. Itu sebenarnya adalah memperbaiki komitmen. Istiqomah itu berdiri tegak lurus. Istiqomah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Istiqomah itu merawat fitrah. Maka sebenarnya siapapun manusianya, dia tidak akan mungkin melakukan yang disebut dengan mengambil milik orang. Karena apa? Karena fitrahnya tidak boleh nyuri. Tidak boleh dia curang, karena fitrahnya dia suci. Karena apa? Karena kita datangnya ruh dari yang suci kembali kepada yang suci. Maka tadi innalillah maknanya dah minallah ilallah. Makna yang kedua adalah minatin ilatin. Kamu datang dari tanah kembali kepada tanah. Yang ketiga maknanya adalah minallah, minal jannah ilal jannah, dari surga kembali kepada surga. Yang pertama, dari Allah kembali kepada Allah itu pasti. Dari tanah kembali kepada tanah itu pasti. Dari surga kembali kepada surga, ini yang belum pasti. Karena itulah maka hari ini saya ingin mengingatkan kita, fitrah itu di dalamnya ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur kesucian. Bicara masalah suci itu adalah agama, ad-din hanif. Yang kedua kebenaran. Maka fitrah itu selalu mencari kebenaran. Karena itulah maka bicara soal ilmu, maka menuntut ilmu wajib. Untuk apa? Supaya kita punya fitrah semakin, hatinya semakin bercahaya. Yang ketiga, fitrah itu harus ingin kepada keindahan. Keindahan itu adalah seni. Sesungguhnya orang yang punya fitrah, hidupnya itu indah. Maka kan masjid menyiapkan ada rak sepatu. Supaya apa? Supaya jamaah masuk ke masjid, sendalnya tersusun dengan rapi. Betul? Bu, kalau ada anak kita dikasih handuk, kira-kira handuk itu dia jemur ujung ke ujung ketemu enggak? Belum ya? Artinya ada sesuatu seni dalam dirinya. Fitrahnya perlu diluruskan. Ada anak kita begitu mandi dia buang aja tuh. Ada suami begitu mandi dia buang aja tuh. Tapi ada anak begitu dia mandi, dia tidak mengharapkan dibantu orang lain, dia jemur sendiri, ujung ke ujung ketemu rapi sekali. Menurut saya ini bahagian dari
fitrahnya itu dia suka keindahan. Itu bukan makanan otak Pak, itu makanan hati. Nah, waktu kita sudah 5 menit lagi ya Pak ya. Ya. Ada satu survei. Kalau kemarin ada survei saya sampaikan di waktu kita Qiyamul Lail. Survei dari sebuah university di Australia. Saya baca kemarin itu di buku Islam Transitif. Penulisnya itu Dr. Ansari Yamamah. Dia kirim ke saya bukunya. Bang, tolong dipelajari, tolong dibaca. Kalau ada sesuatu tolong saya dikritisi gitu. Saya baca bagus. Nah, salah satu yang saya temukan di situ itu ada 5 negara yang disurvei. Barangkali kemarin sudah saya sampaikan ya. Ternyata umat Islam Indonesia itu dari sisi ibadah mahdohnya nilainya itu bagus. Sholatnya, puasanya itu nilainya bagus Pak. Meskipun sebenarnya kita belum puas juga. Nah, tapi saya kaitkan dengan fitrah ini Ibu. Kenapa seperti Dedi dan kawan-kawan itu kembali kepada Islam? Ada nggak survei yang melakukan wawancara kepada para mu'allaf itu? Ternyata ada Pak. Kalau di kepala kita begitu orang masuk Islam apa yang terbayang Ibu? Ini masuk Islam mah pasti mau nikah. Ya kan? Nah, saya cari ternyata ada sebuah penelitian khususnya di daerah Jababeka. Khususnya bagi CEO atau level kepala divisi ke atas yang mereka dari luar, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari perusahaan luar semua itu kan. Bapak kan lebih tahu gitu. Ternyata banyak juga dari CEO itu yang masuk Islam tapi tidak diekspos. Tidak diekspos. Tidak seperti yang kemarin diekspos. Meskipun mungkin rencana awalnya mungkin diekspos lebih luas. Tapi karena media sosial kita lebih canggih lagi, kita sekarang kan jarang nonton TV Pak. Maka saya dengar sekarang itu mohon maaf, mungkin ada di antara Bapak yang pengelola media. Ada beberapa televisi yang pada saatnya nanti akan merumahkan karyawannya Pak. Karena apa? Karena iklan sekarang di televisi jatuh Pak. Karena orang udah bisa iklan melalui langsung nih. Sementara biaya media itu lebih banyak pada iklan. Jadi tidak usah sakit hati kalau tidak diekspos di media televisi, nggak perlu. Sekarang juga orang jarang nonton televisi. Saya aja kadang-kadang seminggu ini kayaknya nggak nonton saya Pak. Kecuali pulang saya ada bola, saya nonton Pak kalau bola, nonton saya. Karena anak saya dulu kiper bola Pak di Persija, jadi sampai sekarang saya tonton terus. Andri Tani itu teman anak saya. Jadi setiap dia main saya tonton, saya kasih tahu sama dia, itu teman kamu main. Iya Pak. Jadi kalau bicara pertandingan bola Pak, Bapak tanya aja saya, Liga Champion, Liga hafal saya Pak, hafal saya. Setidak-tidaknya saya ikuti beritanya. Karena menurut saya cuma itu yang paling cocok di otak saya sekarang. Yang lain sudah mulai agak bohong dikit, jadi agak susah saya. Nah Bu, ada survei, ini terakhir. Kenapa para CEO tadi masuk Islam? Ternyata jawabannya Pak, ada 3 hal, ada sekian banyak alasan kenapa masuk Islam, ada 3. Pilihan pertama kenapa mereka masuk Islam, jawabannya adalah karena mereka berteman akrab dengan orang Islam yang akhlaknya baik. Ternyata kemarin saya lihat itu pertemanan antara Dedi dengan siapa itu Gus, membuat mereka dialog, membuat mereka saling mencurahkan gagasan, berdiskusi. Akhirnya dia menyimpulkan, oh ini benar. Karena apa? Karena fitrahnya itu ada yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ilmu pengetahuan. Maka orang yang punya ilmu, kalau pendekatannya dengan logik, insya Allah dia kembali kepada Islam. Karena fitrahnya di situ. Jadi kalau ada orang yang nggak mau nguntut ilmu, nggak mau dengar ngaji, nggak mau ikut taklim, menurut saya ada fitrah yang dia sembunyikan di situ. Maka al-ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya.
Ilmu itu adalah buah dari iman. Maka semakin seseorang menunjukkan dia punya iman adalah ketika berbuah. Buahnya dari mana? Semakin dia cerah kepada pemahaman keagamaan. Jadi ternyata ibu bapak sekalian, orang masuk Islam itu dari hasil survei, jawaban pertama bukan karena ingin menikah, tapi karena berteman dengan umat Islam atau temannya Muslim yang akhlaknya baik. Mungkin dia punya sekretaris di kantornya bagus. Mungkin pakai busana muslimah itu sekretarisnya. Kemudian berkomunikasinya bagus. Tadi dibacakan ayatnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ternyata salah satu yang membuat orang bisa tercantol dengan Islam ini, ketika kita berkomunikasi dengan mereka yang tidak Islam, komunikasi kita ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Meyakinkan orang, berkomunikasi dengan baik sehingga orang berpikir, wah umat Islam ini komunikasinya bagus ya, enggak nyakit. Maka nanti ibu lihat dalam Quran ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan maysura, ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ada qaulan sadida, ada qaulan baligha, ada qaulan hasana. Nanti kita bahas kapan kita bicara ini, bicara komunikasi. Allahu akbar. Yang kedua, bisa jadi dia berteman dengan teman yang lain, sesama CEO, main golf. Sekarang bapak main golf di mana pak? Masih sering ke puncak. Nah, begitu zuhur temannya bilang, I'm sorry, sebentar saya mau sholat. Setiap ketemu dia lakukan itu. Begitu sholat mereka makan, nanti asar dia break lagi. Karena kebetulan dia mainnya mungkin sampai sore. Bos, bentar. Atau ketika rapat di perusahaan, begitu rapat sudah jam 12 lebih, rapat belum selesai. Unjuk tangan tuh temannya. I'm sorry bos. Sorry, maaf. Kita kan bicara rezeki ini. Iya. Dalam pandangan Islam yang memberikan rezeki itu Allah. Sekarang Allah telah memanggil kita. Allah yang ngasih rezeki manggil kita. Maka saya mohon maaf, supaya rezeki perusahaan ini bagus, izinkan saya untuk mendatangi yang maha memberikan rezeki. Ada kira-kira yang berani begitu? Atau bapak sebagai direksi, ayolah. Sekarang jam 12 kurang 15 menit, kita stop rapat. Kita kan bicara rezeki, bicara planning masa depan, bicara bisnis. Iya. Allah yang berikan bisnis sudah memanggil kita. Ayo kita skor dulu. Ini yang disebut dengan menjaga fitrah. Ini yang disebut dengan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Cegah itu kemungkaran dengan kamu punya kekuasaan. Maka kenapa umat Islam dibutuhkan untuk kekuasaan? Supaya dia enak. Saya hari ini bu telunjuk saya ini enggak lurus nih. Kalau pun saya bilang salat, belum patuh orang pak. Telunjuk kiai orang nggak patuh, tapi coba telunjuk pejabat. Hei, betul nggak pak? Ini hari ini subuh ini kan Pak Wali Kota di masjid sini ya. Saya diingatin sebenarnya kemarin, Pak Ustadz di Azikri ya. Iya, kenapa saya bilang? Hari ini pembukaan pengajian di masjid Pesona Kayangan Baru ini, Masjid Al Kausar ya. Mereka bilang habis subuh datang Pak Ustadz ya, insya Allah. Itu telunjuknya pak, hebat pak. Telunjuk orang kaya dengan telunjuk saya mana lebih cepat bergerak orang? Orang kaya pak. Gak telunjuk Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Makanya al-aghniya wal umara wal ulama, tiga ini harus bersatu. Tapi kalau jalan masing-masing, enak orang mempimpong kita. Yang sekarang terjadi adalah berjalan masing-masing. Mau disatukan tidak boleh, atau diupayakan untuk tidak bersatu gitu. Nah terakhir, apa jawaban yang kedua ibu? Setelah tadi dia masuk Islam karena teman yang baik, jawaban kedua adalah karena ia banyak membaca buku-buku Islam.
Ternyata CEO itu pintar-pintar Pak. Dia hobi baca. Sementara kita sekarang hobinya nonton. Menurut psikologi, orang yang banyak baca dia kreatif. Orang yang banyak nonton biasanya meniru. Pertanyaan saya Ibu, anak kita banyak baca atau banyak nonton? Saya punya cucu, kalau dikasih ini handphone, langsung dia cari Ipin Upin. Pintar sekali mereka itu. Akhirnya apa? Enggak kreatif Pak. Orang yang banyak nonton enggak kreatif. Orang yang banyak baca insya Allah kreatif. Nah kami kita penyampai dakwah pun kalau tidak banyak baca Pak, enggak kreatif. Apalagi kalau nonton video orang lain kemudian di copy paste dalam ceramahnya, bahaya Pak. Karena itu bukan diri kita. Enggak diri kita Pak. Ibarat kita nginap di hotel, Bapak nginap di hotel berbintang 5 sekalipun, itu paling Bapak betah itu seminggu di situ. Paling betah. Saya jamin itu. Kenapa? Seenak-enak rumah orang, lebih enak rumah sendiri. Benar nggak Pak? Jadi Ibu jangan heran Bu, Bapak tidak akan pernah pergi kemana-mana karena tidak akan betah di rumah orang lain, kecuali istri kedua kali. Yang terakhir, kenapa mereka masuk Islam? Jawabannya adalah yang ketiga, baru karena ingin menikahi putri atau putra muslim. Itu jawaban ketiga ternyata. Nah menurut saya orang kembali kepada fitrah karena dalam dirinya ada 3 tadi. Ada unsur kesucian, ada unsur kebenaran, ada unsur seni. Bukankah dengan kebenaran dia akan semakin berkembang ilmunya? Dengan kesucian dirinya dia akan semakin dekat kepada ajaran agama. Dengan seni itu dia akan bisa berkomunikasi, bertetangga, bersahabat dengan orang lain begitu indah. Inilah yang harus kita pelihara sebagai seseorang yang Allah sudah berikan kita fitrah. Saya pikir inilah tadi di akhir saya sebut personality Quran ya. Oleh sebab itu saya mengajak kita, ternyata personality Quran itu disebutkan dalam satu ayat setiap hari kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini personality paling baik. Yang kedua, ghairil maghdub. Yang ketiga, waladdallin. 2 dan 3 tidak boleh dipilih itu. Kalau sekarang saya berani boleh bilang Pak kena 3, tapi kalau kemarin 1, 2 bahaya Pak. Sensitif. Kalau sekarang kan yang pertama itu an'amta alaihim, yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita harus masuk di 4 ini. Nabiyyin tidak mungkin, kecuali yang mengaku-ngaku nabi. Itu di orang Depok itu. Siapa namanya? Ahmad Musaddiq ya. Saya pernah ketemu Pak di penjara itu, tapi bukan saya masuk penjara, bukan. Waktu itu wali kota kami dari Medan tuh itu di situ. Saya nemuin di Polda. Begitu saya mau keluar dia bilang, "Pak Ustadz kenal nggak dengan ini?" "Enggak," saya bilang. "Ini namanya Pak Ahmad Musaddiq." "Siapa itu?" "Itu yang ngaku nabi." "Oh, dia main pingpong Pak di dalam, pakai celana pendek." Saya bilang, "Nabi kenapa pakai celana pendek?" Gitu saya. Jadi saya pernah ketemu orangnya. Minan nabiyun gak mungkin, wasiddiqin. Ternyata yang diminta itu as-siddiqin, orang yang jujur. As-siddiq, orang yang membenarkan kenabian, membenarkan Al-Quran, membenarkan ajaran Allah, membenarkan dalam semua hal kegiatannya. Ini baru namanya an'amta, orang yang Allah beri nikmat. Dan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Atau kamu menjadi orang syahid. Kemarin itu Presiden Mesir yang digulingkan, itu kan viral sekali. Barangkali kalau kita baca kisahnya Muammar Gaddafi, kisahnya Saddam Hussein, sayang sekali waktu mereka itu meninggal dunia, media tidak seperti sekarang. Tapi saya pernah ketemu dengan yang namanya Muammar Gaddafi. 2007 kami diundang tokoh-tokoh Islam Indonesia, termasuk Pak Kiai Agil. Jadi saya seminggu dengan beliau. Ada adiknya Pak Amin Rais waktu itu. Kita berangkat.
Ketika itu di Uganda. Yang menjadi imam sholat itu Muammar Gaddafi. Sholat di lapangan itu dengan yang hadir 25.000 orang lebih. Saya tanya kepada orang-orang mahasiswa di sana. Saya bilang, bagaimana hafalan Qur'annya? Kata mereka, Muammar Gaddafi hafal Qur'an. Saya berpikir kalau orang hafal Quran tidaklah sejelek apa yang diberitakan oleh media. Termasuk diantaranya Muhammad Nursi kemarin juga hafiz Quran. Saddam Hussein juga sama. Nah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada minimal wassalihin. Itulah personality Quran. Kalau ghairil maghdub bimakna Yahud, ad-dallin bimakna an-Nasara. Orang yang dimurkai Allah, Yahudi. Orang yang sesat adalah An-Nasara. Maka orang-orang yang tersesat itu panggil kembali kepada Hanif, jalan yang lurus. Maka ayat berikutnya, munibin, ayolah, baliklah kalian, bertaubatlah. Kemudian apa? Wattaqu, takwalah kamu, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wala takum minal musyrikin, jangan menjadi orang yang musyrik. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke media. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Barangkali cuma dari Bapak satu. Silakan Pak. Kalau tidak ada mungkin dari ibu-ibu sekalian. Ada Bu? Kalau tidak ada berarti mengurangi tugas saya ya. Soalnya sudah di luar sudah ada itu sarapan saya lihat tuh. Silakan Pak. Karena nggak ada yang tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak, kita sebagai umat muslim tidak selamanya atau mungkin kita dicoba terhadap fitrah untuk menjaga fitrah kita pada jalur yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang belum atau seringkali mengalami penyimpangan terhadap fitrah, padahal dia tahu hakikatnya menyimpang terhadap hal-hal gitu dosa dan akibatnya cukup besar. Nah yang ketiga, terhadap keluarga kita, apakah itu anak, orang tua yang masih hidup, saudara, kerabat, supaya kita bisa terjalin suatu fitrah yang sebenarnya sehingga terjadi suatu kalau keluarga kecil, keluarga besar, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini berat ini. Tapi sebenarnya inti dari pengajian itu ini, pertanyaan ini. Apa solusinya? Banyak hadis yang yang menjadi referensi kita lah. Karena kan kalau Quran itu pedoman umum ya. Aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana cara salat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah aku salat kata Rasul ya. Nah, sekarang begini juga nih. Jaga agama, hifzuddin. Tegakkan itu Islam lurus gitu ya. Caranya piye? Ini yang beliau tanya. Maka kita baca dalam beberapa hadis. Salah satu di antaranya adalah di samping kita orang tua harus meneladani Rasulullah sebagai pemimpin, meneladani Rasul sebagai ayah, meneladani Rasul sebagai pedagang. Semua ada pada diri Rasul. Maka jawaban yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian,
Saya, ibu, bapak, ayolah kita memulai melakukan komparasi ya. Kalau kita sekarang mau teori ilmiahnya, masyhuril itu 1, 2, 3, 4. Kita kan tahu diri kita ini. Rasul, Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita checklist, kita ini udah pantas enggak sebagai umat Rasul yang ideal itu? Nah, ini komparasi ilmiahnya ini. Cara makan, Rasul bilang begini. Kira-kira cara makan saya gimana sih? Rasul ke masjid gitu ya. Ternyata jawabannya Rasul tuh makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ternyata Rasul itu tidurnya sedikit. Kita sedikit-dikit tidur. Nah, jadi itu mungkin salah satu ya, salah satu. Saya sering canda begini Pak. Kita kan sering rapat kerja perusahaan. Bener nggak Pak? Setiap akhir tahun saya yakin dilakukan rapat kerja. Dulu saya bekerja di perusahaan 17 tahun Pak. Jadi saya paham sekali. Oktober, November paling lama udah menyusun tuh planning tahun berikutnya. SWOT analisis. Kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan. Benar nggak itu? Pertanyaan saya, pernah nggak kita buat rapat kerja keluarga? Mak, ayah, anak. Ini mungkin cerita ini untuk yang kepala 4 ke bawah. Karena masih anaknya itu di bawah naungan kita. Kalau kita sekarang Pak Jenderal sudah anak udah pergi di mana-mana gitu ya, udah berkeluarga. Tapi nggak apa-apa, buat aja rapat kerja keluarga. Undangan buat anak-anakku melakukan rapat kerja keluarga. Kaget, ada apa ini? Apa bagi warisan kali ya? Kasih tuh kertas kosong sama anak kita. Saya pernah lakukan Pak, maka saya sanggup ngomong. Anak saya 4, saya kasih kertas kosong 4, pulpen. Ada apa Pak? Kalian tulis SWOT analisis. Apaan tuh? Tulis kekurangan bapak di matamu. Tulis kelebihan bapak di matamu. Tulis tantanganmu ke depan. Tulis ancaman. Yang 2 belakangan gak usah kalian isi. Karena gak usah mikir. Terus yang ditulis apa Pak? Kelebihan bapak di matamu dan kekurangan mamakmu di matamu. Apa jawabannya Pak? Kelebihan bapak tidak pernah marah. Dianggapnya kelebihan tidak pernah marah itu ternyata. Kekurangannya pelit. Kemudian mamaknya saya baca. Kelebihan mamak penyayang, kekurangannya ngomel. Kena kita. Loh ternyata itulah yang membuat psikologi kita semakin dekat sama anak. Disitulah kita tanamkan. Yuk kita bareng-bareng yuk nyusun ke depan. Bapak gimana, mak gimana. Terus ke depan nih apa yang kita buat setahun ini. Yuk kita rencana Ramadan kita umroh bareng yuk. Tapi untuk umroh bareng ada syaratnya. Syaratnya apa? Siapa yang nilainya bagus di semester ini? Dulu anak saya kebetulan di pesantren, tahfiz Quran. Saya bilang sama dia, kalau anakku hafal Quran, saya berangkatkan umroh. Kalau 10 juz, umroh. Kalau 20 juz, umroh plus Turki. Kalau 30 juz, 1 mobil. Nah sekarang anak saya yang 30 juz itu nuntut saya Pak, mobilnya belum saya beliin. Karena menurut saya dia masih kuliah, kalau saya beliin Pak, enggak selesai kuliahnya. Biarin bersakit-sakit dulu. Tapi dalam hati saya itu hutang saya sama dia. Nah ini direncanakan di mana? Rapat kerja tadi. Jadi kalau teknisnya Pak, ini harus kita aplikasikan. Jadi menurut saya harus implementatif. Tidak sekedar contohlah Rasul. Itu mah semua orang udah tahu. Tapi bagaimana mengimplementasikan ke dalam keluarga? Dibuat itemnya. Rasul kalau makan begini, kalau Rasul tidur begini. Nah kita buat checklist. Oh ternyata gua belum. Loh kalau begitu banyak banget yang belum. Nah, saya sampaikan ini Pak, karena saya tahu yang hadir ini kan rata-rata S2, S1 Pak.
Kalau saya ngaji di, mohon maaf mungkin di kampung saya tidaklah bisa saya buat begini karena mungkin kurang nyambung atau apa gitu ya. Tapi karena saya berhadapan dengan bapak langsung nyambung nih, tinggal implementasi aja. Jadi mulai hari ini dibuat undangan rapat kerja keluarga. Not masing-masing bawa anggaran. Wah, baru enak dia. Wah, kalau begitu dia boleh ngajukan anggaran sama bapak nih tahun ini. Nah, terakhir Pak, ada satu hadis yang lain. Man akalal halala safadinu. Ternyata makanan berpengaruh kepada fitrah. Man akalal halala safadinu. Barang siapa yang makan yang halal, safadinu, semakin bersih dia punya agama. Jadi ibu kalau kemarin rajin ke masjid, akhir-akhir ini kok enggak, ada apa ini? Makanya saya senyum ketika baca di grup itu, mencari anak hilang atau mencari orang hilang. Saya baca, rupanya pengumumannya di Masjid Az-Zikri diumumkan banyak jamaah yang nggak datang. Kemana semua? Kan gitu kira-kira itu. Rupanya ketika Ramadan rame Pak, habis Ramadan hilang. Jadi dibuat spanduk mencari orang hilang. Ini kan kreatif sekali ini. Saya jadi ilmu juga, hebat ini yang punya kreatif. Ramadan kan rame. Tapi di Az-Zikri saya lihat ya, amin. Amin ya Rabb. Man akalal halal safadinu wa raqqa qalbuh, lembut hatinya. Orang yang makan yang halal Bu, lembut omongannya. Maka kami orang Melayu karena sering makan ikan, Pak. Ikan itu kan ekornya begini-gini itu. Maka tarinya pun begitu. Ambil 4 buang 5 rugi terus nggak pernah untung, gitu maksudnya. Jadi memang hebat itu. Jadi makanan ternyata berpengaruh ya. Waman akalal haram, siapa yang makan yang haram, mata kalbuh, mati hatinya, terkubur fitrahnya. Itu yang Bapak sebut tadi. Tahu dia berbuat, tahu dia salah, tapi dia masuk ke situ. Ada satu dorongan secara psikologis, secara fisik yang mendorong dia untuk itu. Cuman yang sering dikorbankan setan. Itu karena setan aja itu. Setan sekarang udah diam Pak, karena dia bilang nggak usah juga saya goda, udah tergoda sendiri kok. Kasarnya begitu. Artinya apa? Kadang-kadang lebih agresif manusianya itu. Sampai-sampai setan ketinggalan informasi katanya. Allahu Akbar. Waman akala syubhat, siapa yang makan syubhat. Syubhat itu tidak jelas halalnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Baina di antara itu syubhat. Makanya ibu kalau ragu-ragu tinggalkan. Tinggalkan. Saya kemarin mohon maaf tidak menyebut nama kotanya, tapi saya ke situ mau makan, udah kelaparan semua anak-anak saya itu mau makan. Begitu masuk, sup, rumah makannya bagus Pak, tulisannya nama Islam. Tapi begitu saya masuk, entah kenapa itu, saya lihat kalungnya, sup, ada kalung dari pelayannya itu, ini mau dibatalkan nggak mungkin ya kan? Udah pesan Pak. Akhirnya saya ambil kesimpulan, Mas, ini kebetulan kita punya perjalanan mau buru-buru, kita mau berangkat, terus dibungkus saja. Anak saya bilang, kenapa Pak? Lapar Pak, tunggu, bungkus saja, masuk boleh. Allah takdirkan itu cepat saya lihat Pak. Allahu Akbar. Walaupun barangkali orang bilang nggak muslim kok, tapi saya ragu Pak, saya ragu. Tidak saya tuduh tidak bagus, tapi saya ragu. Setiap yang ragu tinggalkan. Itulah barangkali jawaban saya Pak. Masih banyak yang lain sebenarnya, tapi itu intinya lah. Tapi kalau sarapan di luar nggak ragu Pak ya, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin, siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Cemas